Nah, sahabat, sekarang saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan langsung bagus. Kita lihat. Nah, playback sudah nyembur. Nah, sahabat, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV tabung merek Polytron. Nah, ini tipenya sudah ultra slim. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV Polytron ini gambarnya hanya satu garis horizontal ya, atau hanya satu garis dari atas ke bawah ya. Nah, sekarang kita tes kerusakannya. Nah, sekarang saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, TV sudah nyala ya, sudah terdengar playbacknya nyembur. Kita tunggu. Nah, sudah keluar ya. Nah, seperti ini ya sahabat, seperti ini. Jadi gambar hanya satu garis horizontal ya, vertikal ya. Jadi hanya satu garis dari atas ke bawah. Baiklah, sobat-sobat, mari kita perbaiki TV-nya. Nah, sekarang saya akan buka dulu ya si tutup casingnya. Nah, untuk membuka tutup casingnya akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya seperti ini. Nah, sobat-sobat, ini kelihatannya masih bagus ya. Ini saya lihat kondisi mesinnya masih bersih, kemudian kondisi tabungnya juga masih bersih ya. Jadi ini kayak kelihatan jarang dipakai ya sobat. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang seperti tadi, yang gambar hanya garis vertikal atau satu garis dari atas ke bawah. Nah, kerusakan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama bisa dari juk ya, dari juknya atau dari lilitan juknya yang bagian horizontal ada yang putus. Yang keduanya bisa jadi dari solderannya yang retak. Yang ketiganya bisa jadi dari ini ya, dari keramik atau kapasitor keramik. Yang keempatnya bisa dari elko ya. Nah, sekarang saya akan lihat ya, saya akan buka dulu ya si kabel-kabelnya ini. Nah, tapi kalau misalnya untuk si kabel atau si lilitan juknya ini kayaknya tidak mungkin ya, soalnya ini terlihat masih rapi ya, sininya si mesinnya masih terlihat mengkilap ya, mesinnya atau lilitannya. Nah, sobat-sobat, ini akan saya buka dulu ya si ininya. Tapi untuk membuka si kabel-kabel ini akan saya skip ya, seperti lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kabel-kabelnya sudah saya buka ya. Nah, yang pertama kita akan ukur adalah bagian ini ya, bagian juk atau bagian lilitannya. Kita akan ukur apakah dia putus atau tidak. Nah, ini saya akan balikan ya supaya lebih mudah untuk mengukurnya. Nah, ini ya, yang bagian horizontal yang ini, yang kabel warna biru sama warna merah ya. Nah, ini apanya akan saya simpan di sini ya, seperti lihat apanya. Saya tes dulu kabelnya apa jalan tidak. Ini tidak jalan ya kabelnya. Ininya, nah sudah jalan kabelnya. Nah, yang pertama kita ukur ini ya, si kabel dari juk ini. Nah, ini ya, yang ini sama yang ini. Kalau misalnya bagus, ini harus naik ya si jarumnya. Nah, sahabat-sahabat, ini kondisi kabelnya bagus ya. Nah, kemudian kita lihat apakah si solderan di bagian horizontal ada yang retak atau tidak. Nah, kalau dilihat ini masih bagus ya. Ini kalau saya lihat ini belum pernah diservis ya, mesinnya masih mengkilap seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ya bagian keramik, apakah ada keramik yang terlihat mengembung atau pecah. Nah, ini ya bagian di sebelah sini. Nah, sobat-sobat, ini terlihat ya. Mudah-mudahan bisa terlihat sama kamera ya. Nah, ini kan saya dekatkan ya. Ini ada sebuah elko ya, elko kecil
ini terlihat ini seperti mengembung ya, yang ini. Nah ini si alkohol ini dekat keramik ini ya sobat. Nah ini yang ini. Nah sekarang saya akan ganti dulu ya si alkohol ini. Nah saya akan lihat berapa volt sama berapa UF. Nah untuk menggantinya akan saya skip ya seperti sobat. Seperti lama saya skip dulu. Nah sobat-sobat, alkoholnya sudah saya buka ya. Nah ini ya alkoholnya. Ini alkoholnya ukurannya 160 volt, 2,2 UF ya. Nah ini alkoholnya. Ini sudah terlihat ini ya. Ini terlihat mengembung. Dan ini sudah terlihat warna coklat ya si alkoholnya. Nah posisi alkohol ini di sini ya alkoholnya posisinya. Nah ini sudah saya buka. Ini saya urut. Ini masuknya ke kaki horizontal ya. Nah yang ini. Nah sobat-sobat, mudah-mudahan kerusakan yang tadi hanya diakibatkan dari alkohol ini ya. Nah sekarang saya akan ganti dulu ya si alkohol ini. Dan untuk menggantinya akan saya skip ya supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, alkoholnya sudah saya pasangkan ya. Nah ini, nah sekarang kita tes ya, mudah-mudahan kerusakan yang seperti tadi yang garis vertikal hanya diakibatkan dari ini ya, dari alkohol yang tadi. Nah saya balikan dulu ya tepinya. Nah, sudah ini kan kameranya. Nah sekarang saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan langsung bagus. Nah ini sudah terdengar playback nyembur. Kita tunggu. Nah sobat-sobat, aduh ini masih tetap ya, masih satu garis seperti ini. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan periksa lebih lanjut. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan penyakitnya baru saya akan kasih tahu ya sobat. Nah untuk pemeriksaan ini akan saya skip ya seperti lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, setelah saya periksa dan saya ukur-ukur, nah ini ternyata ada satu keramik yang bermasalah ya. Nah ini ya. Nah ini tadi yang alkohol ini ya yang saya ganti. Nah ini keramik yang di pinggir alkohol ini terlihat ini ya mengembung. Nah ini kelihatan ngembung ya pinggir-pinggirnya. Nah mudah-mudahan hanya diakibatkan dari apa ini ya yang menyebabkan gambar seperti tadi. Nah sobat, sekarang saya akan buka dulu ya si keramik ini. Nah untuk membukanya akan saya skip ya seperti lama, saya skip dulu. Sobat-sobat, keramiknya sudah saya buka ya. Nah ini ya keramiknya. Nah ini sudah terlihat mengembung ya, Nah ini sudah terlihat pecah yang bagian bawahnya. Nah ini ukurannya 250 volt, 270 nano ya. Nah ini posisinya yang tadi ya di sini. Nah sahabat-sahabat, saya akan perlihatkan ya, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Nah ini, nah sekarang saya akan ganti dulu ya, saya akan cari dulu ya penggantinya karena saya tidak punya. Nah untuk mencarinya akan saya skip ya sobat-sobat, setelah terlama saya skip dulu. Nah sobat-sobat, kapasitor penggantinya sudah saya dapatkan ya. Nah ini cuman tidak sama persis ya. Nah yang ini tertulis 250 volt 270 nano ya, sedangkan yang ini tertulis 250 volt 260 nano ya, jadi bedanya 10 nano. Tapi ini masih dalam toleransi ya, ini masih bisa digunakan. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan pasangkan dulu ya si kapasitor ini. Nah untuk pemasangannya akan saya skip dulu. Nah sobat-sobat, kapasitornya sudah saya pasangkan ya. Nah ini ya kapasitor yang merah ini sudah saya pasangkan. Nah sekarang kita tes, mudah-mudahan hasilnya bagus ya, mudah-mudahan tidak ada kerusakan yang lain. Nah sekarang saya berikan dulu ya si TV-nya. Nah sekarang saya naikkan dulu layarnya. Nah sobat-sobat, sekarang saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan langsung bagus. Kita lihat. Nah playback sudah nyembur. Nah sobat-sobat, ini sudah keluar ya tulisan perliterannya. Berarti ini sudah bagus ya, sudah bagus. Nah sobat-sobat, kerusakan yang tadi hanya diakibatkan oleh dua komponen ini ya. Yang satu kapasitor, yang satu lagi apa ini ya. Baiklah sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.